Nah, selanjutnya, bagaimana jika? Jadi, gimana kalau kita tidak bisa sangat ideal menaruh jembatan kita tidak pas belokan sungai, tidak tegak lurus dari sungai, dan bagaimana juga kalau terpaksa ada jembatan di daerah sungai yang berpindah-pindah. Nah, bagaimana cara mengatasinya atau cara berkompromi dengan kondisi tersebut? Berikut ini adalah penjelasan lebih detailnya. Nah, selanjutnya, bagaimana jika? Nah, kan tadi kan sudah saya jelaskan eh, apa namanya, idealnya sedapat mungkin tegak lurus, sedapat mungkin pada lebar sungai terkecil, sedapat mungkin mengenai alur belokan, sedapat mungkin pada alur aliran sungai. Nah, bagaimana jika sedapat ini tidak bisa dipenuhi gitu? Apakah nggak jadi bikin jembatan? Ya enggak, tetap jadi. Cuman artinya butuh perlindungan khusus, butuh bangunan khusus yang akhirnya nambah biaya lagi. Secara cepat mungkin yang paling terakhir ya, sedapat mungkin pada alur yang stabil memang, tapi kalau terpaksanya pada daerah muara yang sungainya berpindah-pindah ya otomatis tadi terpaksa bangun jembatannya jadi panjang sampai kira-kira alirannya itu tidak mungkin di luar dari perkiraan perpindahan aliran sungai gitu. Kalau tadi pada lebar sungai yang kecil, kalau misalnya terpaksanya pada sungai yang lebar otomatis tinggal lebih panjang dengan banyak pilar gitu, atau bentang lebih panjang dengan struktur yang lebih panjang. Tapi bagaimana kalau terpaksa pada tidak tegak lurus sungai dan terpaksa tidak bisa menghindari belokan sungai gitu. Nah, kalau terpaksa tidak, bentar, ini jauh sekali. Kalau terpaksa tidak bisa tegak lurus sungai seperti ini, resikonya terjadi scoring pada pilar. Kalau kita butuhkan pilar di tengah sungai, kalau enggak sih alhamdulillah. Tapi kalau butuh pilar di tengah sungai, otomatis terpaksa kita lindungi pilarnya dengan sheet pile. Nah, apa itu sheet pile? Kalau kalian sudah ambil fondasi dalam, pasti diajari sheet pile itu apa. Itu adalah semacam struktur penahan tanah terbuat dari bisa baja, bisa beton, sebuah plat beton atau plat baja berprofil apa itu, profil kayak huruf W gitu ya, jadi dia kaku. Jadi kita bisa melindungi pilarnya dengan sheet pile. Untuk tujuannya untuk melindungi dari scoring, dari kerusakan, atau kita lindungi dengan ground seal. Ini bangunan air ini, ground seal. Ini tadi ya, kok ini adalah ilustrasinya. Jadi di sekitar dari pilarnya kita tanamkan sheet pile itu keliling, terus untuk melindungi agar kalau ada aliran air yang gerusnya itu ya di luar sheet pile itu. Jadi tanah di sekitar pilarnya tetap tidak tergerus, tapi di luar area pilar yang tergerus dan tidak masalah kan sudah diperhitungkan. Jadi tidak mempengaruhi dengan pondasi dari pilarnya jembatan. Tapi kalau pilarnya banyak, ini ya, artinya kalau pilarnya ada banyak, apakah lebih murah dilindungi di jaket dengan sekitar satu? Nah, yang saya lihat yang ada di DIY itu ketika pilarnya banyak sekali di tengah sungai, otomatis lebih murah menggunakan ground seal. Ground seal itu apa ya? Ground seal itu mirip bendung sebetulnya, tapi tujuannya bukan meninggikan muka air, tapi meninggikan elevasi dasar sungainya. Dasar sungainya itu ditinggikan tanahnya itu. Bingung ya? Nah, contohnya gini, ini kalau ground seal ini dipotong dengan potongan A dari ground seal sampai dengan ujung pilar di sini ya. Itu kayak apa gambarnya? Seperti ini bentuknya. Nah, ini. Bangunan ground seal itu yang ini, yang kayak bendung tapi bendungnya itu kecil, tidak tinggi. Jadi tujuannya bukan untuk agar airnya jadi lebih tinggi terus diambil air, ya enggak. Sebetulnya tujuannya adalah agar endapan apa dasar sungai itu tertahan di sini. Kalaupun dia tergerus, karena dia ketahan oleh bangunan kayak bendung kecil ini kecil ya bendungnya, maka tanahnya itu akan tertahan di sini, tidak terbawa aliran air. Kalaupun terbawa, dia akan tertahan oleh ujung mercunya ini, sehingga di sini itu yang awalnya terjadi kerusan di sini karena adanya ground seal, dia terjadi
tertahan dan tertimbun. Otomatis elevasi tanahnya ini tidak hilang. Karena kalau ada ini otomatis kan ini terjadi scoring di sini ke bawah sampai ke sini. Tapi kan ada direkayasa, ada sebuah bangunan seperti bendung kecil kayak ini. Di sini awalnya scoring, tapi nanti di ujungnya dia akan terendap tertahan di sini, otomatis elevasi muka tanahnya menjadi stabil, tidak tergerus gitu. Jadi ground seal itu ya dibikin selebar jembatan ini gitu. Coba kalian googling deh ground seal. Ini kan kalau dilihat dari foto sih nggak kelihatan bentuknya, tapi bentuknya seperti nanti ada kayak loncatan air kecil gitu, tapi nggak tinggi-tinggi banget. Karena memang tujuannya bukan untuk seperti bendung yang ini mercunya tinggi, airnya jadi tinggi terus air diambil, enggak. Ini kecil aja, cuman airnya itu tujuannya untuk menahan tanah di bawah di sekitaran file cap dari pilar sehingga tidak turun gitu ya. Itu yang disebut dengan ground seal. Lalu bagaimana jika tidak mungkin menghindari belokan sungai? Maka akan terjadi scoring pada abutmen jembatan. Ada 3 pilihan, lindungi abutmen dengan supel seperti tadi, atau lindungi abutmen dengan bronjong. Apa itu bronjong? Bronjong itu batu kosong, batu yang hanya ditumpuk-tumpuk saja tapi dilindungi dengan kawat besi sehingga tidak jatuh, tidak lepas. Tapi nggak usah tapi tidak dikasih ini ya, tidak dikasih semen sama sekali. Atau dengan pasangan batu atau dengan beton. Nah, selain dari tanah di sekitar abutmen, jadi yang dilindungi itu berapa meter, sekian meter ya. Di kiri abutmen berapa meter, mungkin nggak tahu 5 atau 10 meter di sisi hulu dan sisi hilir dari abutmen. Dan juga dasar kalinya kan juga berarti kan dari scoring ya, itu juga harus dilindungi dengan batu kali atau batu dengan terucuk itu apa? Atau dengan pasangan beton. Terucuk itu bahasa lapangannya dari ini semacam dibilang fondasi terbuat dari kayu yang kecil, kayu yang panjang-panjang ditancapkan. Jadi seperti ini, yang tergerus yang sebelah kiri ya, itu dikasih kawat boncong, diisi batu kali, kemudian dasar sungainya kasih batu juga ditahan oleh kayu-kayu fondasi kayu ini. Kalau kayu ditaruh di dalam air itu insya Allah tidak akan terjadi kerusakan, karena kalau kayu itu terendam nggak akan ada rayapnya, jadi nggak bakal lapuk. Yang akan lapuk itu kalau dia kayunya kadang terendam, kadang tidak terendam, tidak, itu memang lapuk. Panas basah, panas kering basah itu lapuknya. Kalau dia kayu itu basah terus di dalam air gitu, dia akan bertahan dan awet gitu. Yang kedua ini yang bentuknya menggunakan pasangan batu kali atau beton di sisi dindingnya dan juga di sisi sungainya. Ternyata yang sungai ini digunakan untuk melindungi dari file cap-nya si abutmen. Ya betul juga sih, karena kan scoringnya nggak cuma di bagian dinding sungai ya, tebing sungai, tapi juga di bagian bawah sungai juga terjadi scoring. Maka perlindungannya dua, jadi perlindungan dinding tanah dari tebing sungai dan juga dasar sungai gitu. Oke, itu tadi tentang hal-hal yang menentukan lokasi jembatan. Sedapat mungkin tegak lurus biar lebih pendek dan tidak jadi scoring pada pilar, sedapat mungkin tidak pada belokan sungai, sedapat mungkin pada lebar sungai yang terkecil, dan sedapat mungkin pada alur sungai yang tidak berpindah-pindah. Kalau dilihat seluruhnya itu tujuannya cuma dua, tadi mendapatkan bentang yang paling pendek dari sebuah jembatan, bukan bentang, maaf, panjang, karena bentang sama panjang itu beda. Jadi saya jelaskan apa bedanya panjang jembatan dan bentang jembatan. Jadi panjang yang terpendek untuk menjadi efisien. Yang kedua tadi tujuan utama dari keempat hal tadi adalah paling pendek jembatannya dan juga paling aman terhadap scoring atau terhadap gerusan air.
Nah, selanjutnya setelah tadi kita membahas tentang bagaimana cara menentukan lokasi jembatan, nah sekarang kita membahas tentang bagaimana cara menentukan elevasi jembatan. Nah, elevasi jembatan itu sangat berpengaruh dengan panjang jembatan yang dibutuhkan. Jadi biasanya makin tinggi elevasi yang dibutuhkan, biasanya makin panjang juga jembatan yang akan dibutuhkan. Nah, bagaimana cara menentukan seberapa elevasi jembatan yang dibutuhkan? Nah, berikut ini adalah penjelasannya. Nah, setelah kita bahas tentang elevasi, masih oleh elevasi lagi. Kita bahas tentang lokasi dari jembatan, sekarang bagaimana cara penentuan elevasi dari sebuah jembatan. Karena elevasi jembatan ini akan berkaitan dengan panjang jembatan. Coba aja dibayangkan. Contoh, kalau misalnya elevasinya kita tetapkan di sini, di bawah sini, otomatis panjang jembatan cuma segini kan? Jauh lebih pendek daripada kalau elevasinya kita tetapkan di atas ini. Jadi panjang, bahkan kalau di sini ada jembatan rangkanya, ada tambahan girdernya gitu. Nah, yang disebut panjang jembatan itu adalah panjang dari abutment sampai ke abutment, itu disebut panjang jembatan. Tapi kalau bentang itu adalah jarak antara pilar ke abutment atau pilar ke pilar terjauh gitu ya. Jadi kalau di sini panjangnya bisa jadi 80 meter, tapi bentangnya bisa jadi 50 meter dan 30 meter gitu misalkan. Jadi bentang terpanjangnya 50 meter, terus bentangnya pada 30 meter, itu bentang. Kalau panjang, itu total dari ujung abutment sampai ke ujung abutment. Itu panjang jembatan. Oke, saya lanjutkan tadi ya. Elevasi jembatan itu akan menentukan seberapa panjang jembatan dibutuhkan. Nah, kalau pada aliran sungai biasa tidak dilewati oleh transportasi air, maka clearance-nya atau daya jarak amannya dari muka air banjir ya. Untuk jembatan yang normal, maka dari muka air banjir rencana 50 tahunan, ini masih nggak di hidrologi, kan ada hujan 50 tahunan gitu ya. Jadi hujan dengan probabilitas terlampaui kemungkinan cuma 1/50 tahun gitu probabilitas terlampauinya. Jadi muka air banjir MAB itu muka air banjir dengan probabilitas 1/50 tahun gitu. Nah, pada jembatan yang khusus, dari jembatan bentang panjang, jembatan kabel, pokoknya jembatan khusus ya, yang itu bentangnya panjang, maka muka air banjirnya dinyatakan terhadap 100 tahun. Jadi lebih tinggi lagi muka air banjirnya dibandingkan jembatan biasa. Nah, dari muka air banjir, clearance-nya adalah setengah meter kalau misalnya jembatan ini dibangun di atas sebuah sungai, bukan sungai, di sebuah jaringan irigasi yang terkendali. Jadi bisa dikendalikan muka airnya itu terkendali dengan pintu air gitu. Nah, sedangkan pada sungai alam yang tidak membawa hanyutan, ya tidak membawa kayak debris batu atau debris pasir atau tidak membawa hanyutan pohon gitu ya, maka clearance-nya itu 1 meter gitu. Nah, kalau sungai alam terus membawa hanyutan, maka dia 1,5 meter clearance-nya. Nah, kalau tidak diketahui apakah ini sungainya ini seringkali membawa longsoran apa tidak, ada membawa batu-batu apa tidak, maka jagaannya atau clearance-nya itu 2,5 meter. 2,5 meter dari muka air banjir rencana 50 tahunan kalau untuk jembatan biasa, dan 100 tahunan kalau untuk jembatan yang khusus atau yang panjang. Nah, kemudian dari sebuah jembatan terdiri dari panjang jembatan, kemudian ada bidang datar gitu ya. Masih ingat nggak? Ini kalau ada sebuah abutment, ingat di sini ada plat injak, ada plat approaching slab. Kan itu harus datar, nggak bisa miring. Jadi ada sebuah bidang datar pendekat masuk ke jembatan. Nah, mulai dari sana, kalau misalnya jalan existingnya lebih di atas ini misalkan, maka kemiringan turunan atau tanjakannya itu maksimum 5%. Jadi kalau elevasi jalan existing di sini ya harus dibikin gimana caranya agar turunannya maksimum 5%, tentu ada bidang datar dulu, baru masuk jembatan. Luar jembatan juga itu ada bidang datar, kemudian baru ada misalkan ada turunan.
dengan ketinggian maksimum 5% gitu. Ini, lanjut. Nah, bagaimana kalau jembatan tersebut dilalui oleh lalu lintas air? Maka clearance minimumnya dari muka air banjir sampai dengan muka air banjir, kalau ini kalau jembatan kabel stay ya, berarti ini clearance muka air banjir 100 tahunan, maka minimum itu 15 meter. 15 meter itu kayak bangunan hampir 4 lantai gitu ya. Itu clearance-nya. Dengan panjang antar bentang minimum 2 kali panjang kapal. Itu karena mungkin dibutuhkan untuk manuver kapal di bawahnya ya. Jadi jangan sempit-sempit banget. Terus panjangnya minimum 2 kali panjang kapal. Panjang banget tuh berarti. Itu. Ingat, elevasi jembatan nanti mempengaruhi dengan panjang jembatan. Nah, bagaimana jembatan yang melintasi jalan raya? Ini kayak jembatan pada jalan tol gitu. Maka tinggi clearance-nya itu ada 5,2 meter kalau sekarang nggak, cuma 5,1. Setahu saya 5,2 meter untuk di jalan tol atau bebas hambatan. Jadi clearance-nya itu dari jalan sampai ke pinggir bawah dari girder itu 5,2 meter dan kurang lebih 5 meter untuk jalan biasa. Jadi tinggi juga itu. Selanjutnya